Stellar Transformations, episode 290. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam sebuah istana di kota Kekaisaran Bintang Gagak Hitam, para pemimpin dan tokoh penting dari seluruh alam abadi, alam iblis, dan alam setan, beserta bawahan penting mereka, semuanya berkumpul di sini. Total ada lebih dari 20 orang. Namun, beberapa di antara mereka hanya berada di sini untuk mengamati dan tidak dapat melakukan apapun. Pihak yang memiliki hak bicara sejati adalah Kaisar Naga, Kaisar Iblis Peng, Kaisar Iblis Sapi, pihak alam abadi, dan pihak alam iblis, yang berjumlah total 5 kelompok berbeda. Pihak alam abadi terdiri dari Kaisar Api, Kaisar Liu, Kaisar Yu, dan Kaisar Mistik secara gabungan. Pihak alam iblis terdiri dari Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, serta 2 ahli tersembunyi secara gabungan. 20 lebih orang di dalam istana dibagi menjadi 5 kelompok berbeda. Di sisi Kaisar Iblis Peng duduk 3 orang, Kaisar Iblis Peng, Aoku, dan Liu Tu. Setiap orang, sebagai orang yang mengusulkan masalah ini, Kaisar Iblis Peng Zhongyan berdiri lebih dulu. Seperti biasa, Kaisar Iblis Peng Zhongyan mengenakan emas dari kepala hingga kaki dan ekspresi wajahnya tetap dingin seperti biasanya. Kalian semua adalah pemimpin dari berbagai kekuatan di alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Saya yakin tidak ada di antara kalian yang menginginkan faktor ketidakstabilan muncul di wilayah kalian. Faktor ketidakstabilan itu tepatnya adalah kuil dewa yang mempesona. Saudara Ciking baru saja naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Namun, saya yakin semua orang mengetahui kekuatan saudara Ciking. Jika suatu hari musuh atau bawahan kalian memperoleh harta karun yang sebanding dengan milik saudara Ciking, saya yakin semua orang dapat membayangkan konsekuensinya. Kata Kaisar Iblis Peng dengan acuh tak acuh. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang memimpin pihak alam iblis berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Zhongyan, lebih baik kau langsung ke pokok bahasan. Apa yang dikatakan kakak Mo Luo benar?" Kaisar Iblis Peng mengangguk sedikit. Sejak Kaisar Xian mengundang semua orang dari alam abadi, iblis, dan setan untuk datang dan menghadiri kesengsaraan ilahinya, Kaisar Iblis Darah dan mereka dari alam iblis menemukan bahwa sebenarnya ada 2 ahli luar biasa di alam iblis dan segera memutuskan untuk mengenal mereka. Kali ini, mereka mengundang kedua ahli hebat ini untuk datang dan membantu mengawasi masalah yang berkaitan dengan alam iblis. Kedua pria ini masing-masing bernama Mo Luo dan Mo Kong. Mereka berdua adalah ahli tingkat Kaisar Iblis level 9. Adapun kekuatan sejati mereka, belum ada yang mengetahuinya. Baiklah, saya akan langsung ke pokok bahasan. Alasan saya mengundang semua orang hari ini adalah dengan harapan semua orang akan setuju untuk menutup pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Kaisar Iblis Peng, Zhongyan, menjelaskan tujuannya dengan jelas. Menutup pintu masuk kuil dewa yang mempesona. Sebuah suara terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan berjubah emas. Pemuda berjubah emas ini memancarkan kemegahan seperti matahari. Saudara Zhongyan seharusnya tahu bahwa ada 2 pintu masuk besar ke kuil dewa yang mempesona. Bagaimana cara kita menutup pintu masuk di alam bintang gelap? Kaisar Iblis Peng berkata dengan acuh tak acuh, kita hanya perlu menutup pintu masuk yang terletak di alam iblis. Aku tidak percaya bahwa akan ada siapapun di alam abadi, alam iblis, atau alam setan yang mampu memasuki kuil dewa pemikat dari pintu masuk alam bintang gelap. Semua orang terdiam. Semua tokoh penting dari alam abadi, alam iblis, dan alam setan mengetahui permusuhan alam bintang kegelapan terhadap alam mereka masing-masing. Jika seseorang dari alam abadi, alam iblis, atau alam setan memasuki alam bintang kegelapan, mereka akan beruntung jika belum dibunuh secara langsung. Membiarkan mereka memasuki kuil dewa yang mempesona melalui pintu masuk alam bintang kegelapan. Itu sudah pasti. Semuanya, silakan sampaikan pendapat kalian. Setuju atau tidak setuju dengan hal ini? Saya akan menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu. Klan burung saya telah menyetujui masalah ini, kata Kaisar Iblis Peng secara langsung. Klan hewan buasku juga menyetujui ini. Kaisar Iblis Sapi juga mengangguk dan berkata, Klan naga saya setuju.
Kaisar Naga juga menyampaikan pendiriannya. Tiba-tiba, 3 dari 5 pihak menyetujuinya. 2 kaisar abadi dari alam abadi saat ini sedang mendiskusikannya. Adapun Moluo dan Mokong, mereka sama sekali tidak cemas. Mereka saat ini sedang menunggu hasil diskusi dari Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, dan Kaisar Iblis Asura. Satu-satunya alasan mengapa Moluo dan Mokong setuju untuk datang adalah karena Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, dan Kaisar Iblis Asura telah menyetujui salah satu permintaan mereka. Jika tidak, mengapa mereka repot-repot datang? Kaisar Api, Kaisar Yu, dan Kaisar Liu berdiskusi sejenak tentang masalah ini sebelum Kaisar Liu berbicara sebagai perwakilan dari alam abadi. Alam abadi saya juga menyetujui masalah ini. Namun, setelah kita menyegel kuil dewa yang mempesona, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita membukanya kembali? Selain itu, berapa banyak orang yang diizinkan masuk setiap kali kita membukanya kembali? Itu adalah sesuatu yang menurut saya masih perlu kita diskusikan secara mendalam. Tentu saja, Kaisar Iblis Peng juga tersenyum. Moluo menerima transmisi suara dari Kaisar Iblis Asura. Kemudian dia mengangguk dan berkata, pihak alam iblis kami juga menyetujuinya. Hanya saja, kami memiliki pertanyaan yang sama dengan pihak alam abadi. Kapan kuil dewa yang mempesona akan dibuka dan berapa banyak orang dari masing-masing pihak yang akan diizinkan masuk setiap kali dibuka? Itu adalah sesuatu yang masih harus kami negosiasikan. Kaisar Iblis Peng, Kaisar Naga, dan Kaisar Kera Agung sebenarnya ingin menutup kuil dewa penyihir selamanya. TL, ya, aku tahu, aku tidak tahu Kaisar Kera besar ada di sini. Siapa yang menyangka, jika mereka berhasil menutup kuil dewa penyihir untuk selamanya, maka keunggulan mereka adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditandingi oleh kekuatan lain manapun. Namun, mereka juga tahu bahwa mustahil untuk menutup kuil dewa yang mempesona selamanya. Pertama, alam abadi dan alam iblis akan menentangnya. Kedua, binatang suci super lainnya di alam iblis, seperti Phoenix, Merak 7 warna, Raja Iblis Sapi bermata ungu, dan Kilin Api, semuanya akan menentangnya. Lebih jauh lagi, klan-klan lain di alam iblis juga akan menentangnya. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk memperkuat dan memperluas wilayah mereka. Baiklah, karena semua orang telah menyetujuinya, maka masalah penyegelan kuil dewa penyihir telah selesai. Sekarang, kita akan membahas berapa tahun jarak antara setiap kali kuil dewa penyihir dibuka dan berapa banyak orang yang diizinkan masuk setiap kali. Kata Kaisar Iblis Peng dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, semua kekuatan besar mulai berdiskusi. Dari sudut pandang Kaisar Iblis Peng dan Kaisar Naga, semakin lama blokade semakin baik, semakin sedikit orang yang diizinkan masuk semakin baik. Namun, alam abadi, alam iblis, dan bahkan Kaisar Iblis Sapi tidak begitu menyukai hal itu. 3 hari penuh, setelah menggunakan berbagai macam metode, kelima pihak akhirnya menyepakati sebuah proposal yang hampir tidak dapat diterima oleh kelima pihak tersebut. Bagus, karena semua orang telah menyetujuinya, maka mulai hari ini, kita berlima harus selalu mematuhi kesepakatan ini. Jika ada pihak yang melanggar rencana, keempat pihak lainnya akan bersatu dan membunuh mereka. Kata Kaisar Iblis Peng dengan dingin. Kaisar Naga dan mereka mengangguk. Kesepakatan yang diputuskan oleh para pemimpin dari 5 pihak yang berbeda ini, kesepakatan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun, pun ditetapkan demikian. Rincian perjanjiannya, pintu masuk alam iblis ke kuil dewa yang mempesona akan disegel. Pada waktu biasa, tidak seorang pun diizinkan untuk memasukinya. Kemudian setiap 10.000 tahun, pintu masuk ke kuil dewa yang mempesona akan dibuka sekali. Dan setelah dibuka, masing-masing dari 5 pihak akan diizinkan 1 orang untuk memasukinya. Alam abadi dan alam iblis memiliki banyak kekuatan dan sangat kacau. Oleh karena itu, orang yang diizinkan masuk akan ditentukan oleh kekuatan yang ada di alam abadi dan alam iblis. Terbuka sekali setiap 10.000 tahun dan kelima sisi hanya dapat mengirimkan 1 orang untuk masuk, tampaknya jumlahnya sangat sedikit. Namun, ini adalah hasil yang diperoleh setelah banyak pembicaraan oleh alam abadi dan alam iblis. Sesuai dengan usulan awal Kaisar Iblis Peng, ia ingin kuil dewa pempesona dibuka setiap 10 juta tahun sekali. Usulan Kaisar Iblis Peng mengejutkan semua orang. Jelas bahwa dia tidak menginginkan alam abadi atau alam iblis untuk mendapatkan harta karun apapun.
Akhirnya, setelah diskusi terus-menerus, waktunya dikurangi menjadi 10.000 tahun. Sebenarnya, Kaisar Iblis Peng juga tahu bahwa waktu yang dia usulkan di awal bukanlah sesuatu yang bisa terjadi. Hanya saja, Kaisar Iblis Peng tahu bahwa semakin lama waktu yang dia usulkan, semakin banyak ruang gerak yang akan ada dalam diskusi. Kuil Dewa Penyihir akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Dari kelima pihak kita, hanya satu orang per pihak yang diizinkan memasuki kuil Dewa Penyihir setiap kali dibuka. Karena hal ini telah diputuskan, sekarang kita akan membahas cara menyegel pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Kaisar Iblis Peng mengemukakan topik baru. Kaisar Naga tersenyum dan berkata, bukankah susunan penyegelan ruang 89 sangat bagus untuk tugas ini? Aku tidak percaya akan ada siapapun yang mampu menembusnya. Benar, suruh saja ke-72 Kaisar Iblis itu melanjutkan tugas jaga mereka. Kaisar Iblis Sapi juga berkata sambil tertawa. Alis Kaisar Iblis Peng berkerut. Mereka ingin 72 Kaisar Iblisnya membuang waktu di sana sampai akhir zaman. Rencana dari 4 pihak lainnya benar-benar keterlaluan. Kaisar Iblis Peng tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika ke-72 Kaisar Iblis itu terus mengatur formasi penyegelan ruang 89, lalu di mana mereka sendiri akan berada? Jika mereka tetap berada di luar pintu masuk, aku khawatir mereka mungkin akan terbunuh. Jika orang-orang yang memasang formasi penyegelan ruang 89 mati, maka formasi tersebut secara alami akan hancur. Karena itu, ke-72 Kaisar Iblis hanya bisa tetap berada di dalam pintu masuk. Apa yang kau katakan masuk akal. Memang tidak aman bagi mereka untuk berada di luar pintu masuk. Kaisar Yu mengangguk dan berkata, karena kalian semua menginginkan anak buahku untuk menjaga pintu masuk kuil Dewa Penyihir sepanjang waktu, aku pun tidak akan keberatan. Kita bisa membiarkan mereka terus menjaga pintu masuk. Kaisar Iblis Peng tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kaisar Naga, Kaisar Iblis Sapi, Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, dan mereka semua akhirnya menyadari sesuatu. Dengan bisa tetap berada di dalam pintu masuk, mereka bisa memasuki kuil dewa yang mempesona dan mengumpulkan artefak ilahi. Jika ke-72 Kaisar Iblis dari klan burung terus tinggal di sana sepanjang waktu, siapa yang tahu berapa banyak artefak ilahi yang bisa mereka peroleh? Itu tidak akan berhasil, kata Kaisar Iblis Sapi sambil tertawa. Pertama, kami tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian sebesar itu. Kedua, ini akan membuat penggelapan dana sangat mudah terjadi. Benar sekali, Kaisar Naga mengangguk dan berkata, bagaimana kalau begini, kita berlima akan mengirimkan beberapa ahli tingkat Kaisar dan bersama-sama membangun susunan penyegelan ruang 89. Dengan begitu, para ahli tingkat Kaisar dari kelima pihak dapat saling memantau dan dengan demikian mencegah terjadinya penggelapan. Kaisar Iblis Darah tertawa getir dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Sekalipun mereka mencapai kesepakatan bersama, mereka tetap bisa melakukan penggelapan. Karena itu, kita harus memerintahkan dengan tegas bahwa siapapun yang memasuki kuil Dewa Pempesona dan mencari artefak ilahi saat mereka sedang bertugas jaga akan dikejar dan dibunuh oleh ketiga alam. Baik, Kaisar Iblis Peng juga mengangguk. Selanjutnya, usulan ini mendapat persetujuan dari semua pihak lainnya. Mungkinkah kekuatan para ahli tingkat Kaisar yang kita kirimkan berbeda? Ada energi elemen abadi, energi elemen iblis, dan energi elemen setan. Jika mereka bercampur satu sama lain, apakah itu akan menyebabkan penolakan dan menyebabkan susunan formasi runtuh? Kata Kaisar Liu dengan bingung. Kaisar Iblis Peng tertawa dan berkata, saudara Liu tidak familiar dengan formasi penyegelan ruang 89. Formasi penyegelan ruang 89 ini sebenarnya akan lebih kuat jika energi orang-orang yang memasang formasi tersebut bercampur. Oh, jadi seaneh itu. Kaisar Iblis Hitam dari alam iblis juga terkejut. Tepat sekali. Kalian semua akan mengetahuinya saat kami memperlihatkannya nanti, kata Kaisar Iblis Peng dengan percaya diri. Formasi penyegelan ruang 89 ini adalah formasi besar dari klan burung, jadi wajar jika dia sangat familiar dengannya. Kaisar Iblis Peng melanjutkan, sekarang kita akan membahas berapa banyak orang yang akan kita kirim masing-masing. 72 adalah jumlah yang agak sulit untuk didistribusikan di antara kelima pihak. Setelah putaran diskusi berikutnya, hasil akhir diskusi, klan burung, klan naga,
dan klan binatang masing-masing akan mengirimkan 14 kaisar iblis. Sedangkan untuk alam abadi dan alam iblis, mereka masing-masing akan mengirimkan 15 ahli tingkat kaisar. Ini berjumlah total 72 ahli tingkat kaisar. Lagi pula, jika kita berbicara tentang alam abadi atau alam iblis secara keseluruhan, mereka masing-masing sedikit lebih kuat daripada klan naga atau klan burung. Pintu masuk itu akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Pintu itu akan tetap terbuka selama 1 tahun. Jika seseorang tidak keluar dalam waktu 1 tahun, maka mereka akan dikejar dan dibunuh oleh kelima sisi. Pada tahun ketika alam abadi, alam iblis, dan alam setan membuat kesepakatan mengenai kuil dewa yang mempesona, masing-masing dari kelima pihak telah mengirimkan 1 orang untuk memeriksa wilayah luar kuil dewa yang mempesona. Kuil dewa yang mempesona baru akan dibuka kembali 10.000 tahun kemudian. Setahun kemudian, kelima orang yang beruntung dikirim untuk menjelajahi wilayah luar kuil dewa yang mempesona telah kembali. Kelima orang tersebut adalah Aoku dari klan burung, Aolan dari klan naga, Kaisar Iblis Sapi dari klan hewan buas, Moluo dari alam iblis, dan Kaisar Liu dari alam abadi. Kelima orang ini memiliki kekuatan yang setara satu sama lain. Di sebuah planet yang paling dekat dengan kuil dewa yang mempesona. Saat ini, Kaisar Iblis Peng, Kaisar Naga, dan yang lainnya telah tiba. Wilayah luar kuil dewa yang mempesona benar-benar aneh. Karena diwajibkan pergi dalam waktu 1 tahun, aku pun hanya bisa mengerahkan kemampuan terbaikku untuk menjelajahi wilayah luar kuil dewa yang mempesona. Dalam 1 tahun ini, keberuntunganku cukup bagus. Aku berhasil mendapatkan 1 artefak ilahi berkualitas rendah, kata Kaisar Iblis Sapi dengan riang. Kaisar Naga tertawa dan berkata, kau cukup beruntung. Dari 5 orang yang masuk kali ini, hanya kau yang berhasil mendapatkan artefak ilahi. Sisanya tidak mendapatkan apapun. Artefak ilahi sangat sulit diperoleh. Dahulu, sebelum kuil dewa yang mempesona disegel, seringkali ada para ahli tingkat kaisar yang memasukinya untuk mencoba peruntungan mereka. Namun, dengan mencoba peruntungan di wilayah luar kuil dewa yang mempesona dan dengan kemampuan terbaik mereka, hanya 1 dari 100 ahli tingkat kaisar yang mampu memperoleh artefak ilahi. Setelah masalah penyegelan kuil dewa penyihir selesai, seluruh alam abadi, iblis, dan setan kembali ke keadaan suram seperti sebelumnya. Sesekali, ada orang baru yang menjadi terkenal dan namanya tersebar luas. Namun, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kekuatan Qin Yu dan Hou Fei setara dengan Kaisar Abadi tingkat 9, sedangkan kekuatan He Yu mendekati Kaisar Abadi tingkat 8. Qin Yu dan saudara-saudaranya telah menjadi sama terkenalnya dengan Kaisar tersembunyi dan kedua saudaranya, orang-orang di puncak alam abadi, iblis, dan setan. Namun, untuk terjadinya keajaiban seperti itu lagi sangatlah sulit. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu dan saudara-saudaranya saat ini sedang bersama. Qin Yu sedang menyaksikan Hou Fei dan He Yu berlatih tanding. Bang! Sebuah tombak melesat, seolah menembus ruang angkasa, tombak itu tiba-tiba muncul di depan Hou Fei. Hou Fei yang terkejut dengan kemunculannya terlempar ke tanah dengan keras. Tanah pun retak, Qin Yu bertepuk tangan dan tertawa. Bagus, Fei Fei, bukankah itu karma? Lihat bagaimana kau selalu menindas Xiao Hei di masa lalu. Si burung rambut campuran benar-benar aneh. Hou Fei berdiri dengan kesal. Saat bertarung melawanku, dia malah mempelajari teknik tongkatku. Setelah sedikit mengubah dan memperbaikinya, dia menggunakan teknik tongkatku sebagai teknik tombak. Tongkat, tombak, perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Seseorang dapat menggunakan tombak untuk menunjukkan teknik-teknik yang digunakan dengan tongkat. Kau tidak bisa berkata seperti itu. Xiao Hei bisa mengalahkanmu bukan hanya karena teknik tombak dan teknik tongkatnya. Yang terpenting adalah kecepatannya lebih cepat darimu dan gerakannya lebih lincah. Selain itu, pertahanannya lebih kuat darimu. Dia tidak perlu mempedulikan pertahanan tubuhnya seperti yang kau lakukan. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerang dan tidak perlu bertahan sama sekali. Karena itu, kau pasti akan kalah darinya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Hou Fei mendesah pelan beberapa kali dan tidak mengatakan apapun. He Yu terus berdiri di sana dengan dingin. Ia memegang tombak penembus awan dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, "Monyet, kau telah menginjak-injakku selama beberapa ratus tahun, dan hari ini,
Aku hanya berhasil memukulmu dengan satu teknik tombak, hutangku ini belum terbayar sepenuhnya. Hou Fei memasang wajah tanpa ekspresi. Qin Yu langsung tertawa. Dia merasa kedua saudara laki-lakinya benar-benar lucu. Qin Yu tiba-tiba memasang ekspresi gembira di wajahnya. Sudah beberapa ratus tahun berlalu. Setelah sekian lama, akhirnya aku berhasil menyerap cukup energi tubuhku. Energi dari ruang pasta tepung akhirnya bisa memasuki tahap ke-9 transformasi bintang.